Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rizal dari kelas C dengan NRP 5009-2010-86 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Suyanto, STMT. Di sini saya akan menjelaskan masalah turbine flow meter sebagai alat ukur analog pada suatu industri untuk tugas dari sistem instrumentasi kelas C. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana turbine flow meter tersebut. Outline dari presentasi saya kali ini yaitu yang pertama yaitu judul yang tadi dapat kita lihat sendiri, dan yang kedua yaitu pendahuluan yang terdapat ada latar belakang, permasalahan, tujuan, dan kontribusi. Setelah itu yang ketiga yaitu ada paparan mengenai konsep dasar, prinsip kerja, dan aplikasi dari turbine flow meter tersebut. Yang keempat yaitu ringkasan, dan yang terakhir yaitu referensi yang saya ambil dari beberapa sumber. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu pengukuran aliran fluida merupakan hal penting dalam aliran kontrol. Aliran diukur berdasarkan besarnya kecepatan fluida yang melewati luas penambang tertentu. 4 faktor yang penting dalam pengukuran aliran fluida dalam pipa adalah kecepatan fluida, friksi atau gesekan fluida dengan pipa, viskositas atau kekentalan fluida, dan kerapatan fluida. Dan ketepatan dan ketelitian proses akan berpengaruh pada suatu efisiensi pada sistem operasi. Semakin tinggi efisiensi, maka keuntungan perusahaan dari yang memakai akan semakin besar. Pengukuran laju aliran yang tidak akurat akan menyebabkan kesalahan fatal dalam proses di industri. Maka dari itu kita memerlukan turbine flow meter salah satunya. Tujuan dari selanjutnya pembahasan masalah rumusan masalah yang saya angkat di sini yaitu apakah itu turbine flow meter, bagaimana cara kerja flow meter, dan apa saja aplikasi dari turbine flow meter tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui definisi turbine flow meter, mengetahui cara kerja turbine flow meter, dan mengetahui aplikasi turbine flow meter pada suatu industri. Kontribusi yang diambil dari aplikasi turbine flow meter yaitu menambah pengetahuan alat ukur aliran pada suatu industri. Masyarakat luas dapat mengetahui instrumen ukur, terutama instrumen laju aliran. Dan yang terakhir yaitu mengetahui lingkup teknik fisika pada industri, terutama mengenai instrumen ukur. Konsep dasar turbine flow meter difungsikan sebagai menghitung aliran maupun debit aliran. Ditinjau dari segi desain, flow meter turbin terdiri dari tabung. Ya, kita lihat di gambar ini ada tabungnya, terus ada rotor, dan bilah turbin yang terpasang. Jadi di sini terdapat aliran, ada turbin, ada magnet, rotor, dan sistem turbin, atau ini kalau yang ditunjukkan di sini yaitu turbin ya. Dan ini ada pipanya. Di sini ada hall of sensor sebagai sensor turbinnya, bagaimana kecepatan turbin itu, ada kabel dan housing-nya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita akan menuju pada cara kerja. Oh ya, sebelumnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana rumus untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui efisien flow rate. Jadi untuk menghitung aliran di dalam flow meter tersebut, kita menggunakan rumus yaitu K sama dengan F per Q. K itu sendiri dari frekuensi divide by the flow meter. F yaitu frekuensinya, per Q atau kecepatan debit aliran, dan di sini sama dengan Fn. Atau model lainnya yaitu Fn frekuensi per V. F ini frekuensi, Fn frekuensi natural, dan V adalah kecepatan kinetiknya. Jadi ya cara kerjanya hampir sama seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana aliran air akan menggerakkan bilah turbin dan ada sensor atau pickup, biasanya hall of
efek sensor akan mengirimkan sinyal kepada controller atau HMI-nya. Di gambaran sederhananya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Cara kerja, ya ini cara kerjanya dari voltmeter. Voltmeter menggunakan energi mekanik dari cairan untuk memutar pinwheel atau kita bisa disebut rotor dalam aliran pada pipa. Bila rotor akan dimiringkan untuk mengubah energi dari aliran mekanik menjadi energi rotasi, rotor berputar secara proporsional akan lebih cepat. Jadi semakin cepat aliran masuk akan mempercepat kecepatan putar pada turbin. Penggerakkan bila tersendiri sering dideteksi pada secara mekanis, baik logam maupun non-logam. Ketika cairan bergerak lebih cepat, maka banyak pulsa yang dihasilkan akan semakin banyak. Memancar proses sinyal pulsa untuk menentukan aliran fluida pada sistem penginderaan tersedia untuk merasakan aliran balik dalam aliran maju maupun aliran mundur. Jadi di sini kita dapat lihat ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada slide tadi. Jadi aliran akan bergerak masuk menuju turbin dan memutar turbin tersebut. Selanjutnya yaitu aliran turbin tersebut dideteksi oleh Hall effect sensor. Hall effect sensor itu seperti sensor magnetik ya. Jadi akan mendeteksi pulsa dari aliran turbin tersebut dan akan ditransmitkan kepada controller selanjutnya ke HMI. Seperti itu. Jadi kita lihat seperti yang di gambar di bawah ini yang saya ambil dari sumber instrumentationtool.com. Turbin rotor akan bekerja berputar, setelah itu sinyal akan diteruskan oleh Hall effect sensor tersebut. Nah, begitu adalah cara kerjanya. Aplikasi pada turbin voltmeter banyak ya. Ada di oil and gas, salah satunya yaitu ada di water treatment plant, ada di energi, dan ada di PGME, ada di gas industri, dan ada di food and beverage. Jadi banyak aplikasi di voltmeter tersebut. Voltmeter turbin maksud saya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari voltmeter tersebut yaitu daripada menggunakan voltmeter yang lain, kan jenisnya ada banyak ya, ada voltmeter menggunakan pressure gauge, ada menggunakan transmitter, dan yang saya gunakan ini kan voltmeter. Kelebihannya yaitu daripada yang voltmeter yang lain, dengan akurasi yang baik, konstruksi yang sederhana, instalasi yang lebih mudah, koneksi yang fleksibel, dapat beroperasi pada bagian kondisi dan tekanan yang tinggi, penurunan tekanan yang rendah pada di turbin, atau pressure top-nya kecil sekali. Namun ya pasti ada kekurangannya yang dijelaskan pada di bawah ini. Turbin voltmeter yaitu kekurangannya tidak cocok digunakan aliran tingkat korosif yang tinggi karena mudah terkarat ya, karena turbinnya terbuat dari logam besi kebanyakan. Terus ya itu adanya gelembung dari dalam cairan dan dapat mempengaruhi akurasi. Ini dapat juga mempengaruhi maksud saya kavitasi pada pipa tersebut. Membutuhkan tekanan balik yang konstan, sensitivitas terhadap perubahan viskositas aliran. Jadi kalau bisa alirannya tidak memiliki viskositas yang tinggi. Nah, yaitu kalau menggunakan turbin voltmeter biasanya kita menggunakan bidah air. Yang terakhir yaitu membutuhkan jaringan pipa yang lurus dari hulu sampai hilir. Ya seperti itulah kelebihan dan kekurangan dari voltmeter tersebut. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Turbin voltmeter merupakan alat instrumen analog dalam pengukuran laju aliran. Dalam kerjanya, kecepatan turbin akan diukur dengan Hall effect sensor untuk mengirimkan sinyal analog kepada controller atau HMI dan mengirimkan informasi berupa kecepatan aliran pada pipa. Aplikasi pada bidang industri sangat beragam, terutama pada oil and gas. Banyak kelebihan pada turbin voltmeter maupun yang lain. Namun,
tidak terlepas dari adanya kekurangan yang yang terdapat pada turbin flow meter. Pada kesimpulannya, jenis flow meter yang tergantung dari kebutuhan suatu industri. Jadi, kesimpulannya yaitu flow meter itu tergantung kebutuhan industri ya. Jadi yang saya bawakan ini adalah flow meter. Banyak jenis flow meter yang terdapat di pasaran. Jadi untuk lebih lanjutnya kita konsultasi kepada penggunanya. Kita menggunakan flow meter atau menggunakan yang lain. Maksudnya saya turbin flow meter atau flow meter yang lain. Nah, inilah referensi yang saya bawa dari 3 jurnal, maksud saya riset artikel dari penerbit Elsevier. Mungkin dapat dibaca sendiri ya. Nanti ya, ini adalah referensinya, silahkan dicari. Ini banyak, ini yang 1 dan 2 adalah Q2, dan yang bawah adalah Q3 dari tahun yang terakhir dari 1995. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau yang belum tersampaikan oleh PowerPoint ini, saya mohon maaf. Kelebihan atau kekurangan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.